Selamat hari Minggu, Happy Sunday semuanya. Selamat melakukan ibadah bersama keluarga, ataupun Anda yang punya waktu dengan keluarga, semoga lebih bahagia, lebih happy ya di hari Minggu ini, punya waktu untuk anak-anak Anda. Nah, hari ini saya ingin sharing kepada Anda juga mengenai hal yang salah satu yang penting juga, karena ini banyak ditanyakan dari yang masuk dari inbox saya dan juga yang masuk pertanyaan-pertanyaan ke YouTube saya ya. So, bagi Anda yang nonton video ini ya di YouTube ataupun nanti di IGTV, saya ingin sharing mengenai harga, ya kan? Karena harga ini sesuatu hal yang penting. Banyak orang tanya, Coach, gimana ya saya cuma menentukan harga yang tepat karena kompetitor saya jualnya lebih murah dan saya kadang-kadang nggak bisa bersaing. Saya bingung mereka bisa dapat harga lebih murah bagaimana gitu ya? Karena saya pikir saya punya sumber ini udah sangat murah, saya punya cost ini udah sangat, marginnya udah sangat tipis gitu loh. Marginnya udah sangat tipis kok, tapi kita mereka bisa jual lebih murah. Gini. Memang harga itu ada dua fokus ya. Pertama fokusnya adalah Anda bisa membangun persepsi dari harga. Contoh kalau kita melihat kopi ya, kopi kan kalau kopi di warung harganya berapa, kalau kopi di McDonald harganya berapa, kalau kopi harganya di Starbucks berapa ya, di kafe-kafe di hotel harganya berapa. Kok bisa? Sebenarnya isinya kopi aja ya, tapi dengan bahasanya jadi kopi hitam, jadi black coffee gitu kan ya. Nah itu kan juga coffee latte ya. Jadi apa, sebenarnya kan kopi latte kan kopi susu, cuma dia ganti. Jadi harga bisa kita naikkan dengan persepsi. Salah satu persepsi dengan desain yang berbeda, dengan atmosfer lingkungan yang berbeda. Kalau kita minum aqua, pesan aqua di pesawat gitu ya, kita naik pesawat itu kan harganya pasti mahal luar biasa ya nggak? Mungkin satu botol yang berapa 600 ml bisa mungkin bisa 10.000 gitu kan. Nah, kalau di stasiun atau apa bisa 10.000. Tapi kalau kita beli di toko pendek mungkin cuma 3.000. Nah, jadi bisa tergantung dari suasana, dari atmosfer ya kan, dari lingkungan. Jadi bisa mempengaruhi harga. Kalau Anda ke Borobudur jalan-jalan gitu ya, tiba-tiba di situ kan panas terik ya. Nah, di sana ada yang jual aqua tuh. Pas mau naik ke atas tangga, itu pasti harganya mahal. Karena mungkin orang capek jualan di sana panas-panasan pakai payung atau gimana, harganya mungkin lebih mahal daripada di pendek ya. Nah, jadi harga bisa tergantung persepsi, bisa tergantung lingkungan, ya kan? Itu satu fokus. Jadi bisa tergantung persepsi Anda, desain Anda, lingkungan Anda. Nah, satu fokus lagi adalah Anda mesti melihat dari cost, ya kan? Sumber atau cost. Jadi gini, kan kita menentukan harga berdasarkan apa? Berdasarkan margin dong tentunya ya. Margin itu kan dari apa sih? Margin kan dari biaya. Ya, biaya yang kita hitung ya, biaya bikin, biaya raw material ya, biaya produksi dan sebagainya. Lalu kita tentukan marginnya kita mau berapa persen ya, misalnya mau 30%, 50%, terserah Anda. Nah, baru kita tentukan harga jual ya kan. Nah, cost Anda, nah mungkin cost Anda bisa lebih Anda tekan lagi. Bisa jadi untuk bisa setting harga yang lebih murah, bisa jadi costnya bisa tekan. Nah, kenapa Anda lihat bahwa pabrik-pabrik ya banyak yang pindah ke negara-negara yang memang produktivitasnya tinggi. Artinya gimana? Artinya misalnya Anda punya pabrik ya, Anda punya pabrik lalu produksinya di salah satu negara nih lama gitu, dalam sekian waktu, misalnya dalam sekian hari gitu ya, bisa produksi sekian ya, sedangkan di negara lain dalam sekian waktu yang sama produksinya bisa 3 kali lebih banyak dan dengan kualitas yang sama. Artinya kan berarti kita punya hasil lebih besar, lebih banyak ya kan, dengan waktu yang sama produksinya 3 kali lipat, otomatis kan bisa mengurangi cost. Nah, dengan demikian harganya bisa lebih murah. Jadi bisa jadi costnya itu bisa ditekan bukan hanya dari raw materialnya ataupun ingredientnya, sumbernya, tapi bisa juga dari produktivitas yang buatnya. Misalnya Anda juga punya bikin produk mesti melalui apa, berbagai macam proses. Nah, prosesnya bisa dikurangi lagi dan sebagainya ya. Jadi bisa dari dua sisi ya. Satu dari persepsi, kedua dari menghemat cost ya. Anda benar-benar cari cost yang lebih murah lagi ya kan. Anda cari cost yang lebih murah lagi, cari yang lebih hemat lagi sehingga Andanya harganya bisa bersaing ya kan. Nah, itu. Jadi saran saya bagi Anda yang nonton video saya di IGTV ataupun nanti di YouTube ya. Basically harga itu ada dua cara untuk Anda bisa setting harga supaya bisa bersaing dengan kompetitor. Satu adalah Anda bisa bangun sebuah persepsi dari harga tersebut, bisa dari desain, packaging, warna, font ya, dan juga suasana yang Anda jual, dan juga manfaat-manfaat yang Anda buat persepsi sehingga orang bisa lebih merasa oh di harganya lebih mahal, oke? Dan itu mereka merasa wow, this is memang sesuatu yang beda. Nah, Anda ada satu keunikan, bisa dari persepsi. Dua hal, satu yang kedua adalah dari cost. Anda bisa menghemat dari segi costnya ya, dari segi produksinya ya, dari segi raw materialnya, dari segi mungkin tadi proses produksinya ya dan sebagainya. Jadi fokus kepada itu ya. Coach, kalau saya bingung nih, saat ini saya bikin kue, gimana caranya setting harga? Pertama, target market siapa dulu ya, target marketnya mesti jelas. Jadi jangan sampai gini,
Jadi yang pertama, sekali lagi, untuk Anda pengusaha, yang pertama harus Anda fokuskan adalah target market. Siapa yang akan beli produk Anda? Siapa yang akan beli produk Anda? Dan apakah mereka akan repeat? Repeat itu artinya mereka memang butuh, ya, butuh. Misalnya Anda punya reseller, ya pasti akan repeat, ya kan, butuh produk tersebut. Dan konsumen juga merasa kayaknya saya harus melakukan repeat order, karena memang satu, repeat karena mereka enak, mungkin produk Anda enak, atau mungkin pas, atau mungkin cocok, sesuai, ya. Misalnya contoh, kenapa kita beli, misalnya saya kenapa sering-sering ke Starbucks begitu ya, bukan karena kopinya juga, tapi karena bisa jadi tempatnya, ya. Meeting place buat saya penting banget, karena untuk beberapa profesi kita perlu tempat meeting yang memang nyaman, juga tenang banget, dan juga bisa suasananya enak untuk bisa brainstorming. Jadi bisa jadi bukan hanya fokus pada target market, tapi fokus juga why they want to buy your product and why they want to repeat to buy your product. Oke? So, semoga bisa bermanfaat tips dari saya hari ini. Semoga Anda sukses selalu, ya. Happy Sunday sekali lagi. Tuhan memberkati.